kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga depresi, seorang pemuda nekat membakar diri dan 4 rumah di kota Semarang. Bus akap tujuan Yogyakarta Pati terbakar di Temanggung. Puluhan penumpang panik. Pemutihan pajak kendaraan berakhir. Bagi pemilik kendaraan, awas Samsat Demak gelar razia rutin hingga Desember 2025. Ya, informasi ini tidak untuk ditiru dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Diduga depresi, seorang pemuda di kota Semarang nekat membakar diri. Sang ibu yang hendak menolong anaknya ikut terbakar. Kedua korban mengalami luka bakar serius. Seorang pemuda dan ibunya di kawasan Puspo Warno, Semarang Barat, kota Semarang dibawa ke rumah sakit karena luka bakar yang cukup serius. Peristiwa ini berawal dari sang anak yang diduga depresi dan mencoba membakar diri di dalam kamar tidur di rumahnya pada Selasa malam. Ibunya yang mengetahui kejadian itu berusaha menyelamatkan sang anak, namun sayang tubuh sang ibu juga mengalami luka bakar yang cukup serius. Aksi nekat pemuda itu berdampak buruk. 4 rumah yang berada di sekitar rumah korban ikut terbakar. Tetangga korban yang tinggal berdekatan mengaku sempat melihat korban membawa botol yang berisi cairan. Dia dari luar itu ada kesaksian dari warga kalau dia bawa botol, entah itu minyak tanah atau bensin, kita tidak tahu. Terus tiba-tiba seperti ini. Kalau masalahnya apa kita sendiri tidak tahu ya, belum tahu lebih dalam tadi. peristiwa kebakaran ini ada korban bakar, ada berapa orang dan gimana mas? Sementara 1 orang ini, si korban 2 orang sama ibu ya, sama ibunya. Bagian apa mas yang terbakar mas? Mungkin kalau luka bakar mungkin 60-80% ya, di sekujur tubuh mas. Kebakaran yang meluas juga membuat wanita hamil pingsan karena menghirup asap. Pemadam kebakaran mengerahkan beberapa unit mobil untuk memadamkan api. Polisi memeriksa beberapa saksi dan masih mendalami motif pemuda tersebut membakar diri. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Ya, kebakaran juga melanda bus yang membawa puluhan penumpang dari Yogyakarta menuju ke Pati Selasa pagi. Diduga api berasal dari korsleting pada mesin bus. Api membakar habis bus antar kota antar provinsi PO Handoyo di Jalan Raya Yogyakarta Semarang, Dusun Pringsurat, Temanggung, Selasa pagi. Api menjalar dari belakang bus hingga ke kabin, membuat puluhan penumpang berhamburan keluar menjauhi bus. Hal itu membuat penumpang bus ketakutan dan tertunda perjalanannya. Penuh juga ya. Terus dari apinya dari bagian Belakang. Bagian belakang. Ya. Terus lari keluar atau gimana? Berebut keluar atau Iya, gimana? lari keluar. Lari keluar. Ibu mau kemana bu? Mau tujuan ke Kudus karena ada berduka mas. Kakak saya kan tidak ada. Oh gitu. Iya, kemarin. Terus ibu ini rencana gimana bu? Nunggu bis susulan atau Iya, gimana? anu aja itu nunggu operan aja. Nunggu operan. Iya. Oh. Awalnya warga melihat asap tebal keluar dari belakang bus. Mereka lalu memberitahu supir bus. Tak lama, api langsung menjalar ke seluruh badan bus. Dari hasil pemeriksaan tim damkar, bus tujuan Jogja Pati ini mengalami korsleting listrik. Dugaan awal korsleting listrik. Karena informasi dari warga, bus Riwarianto ini berjalan itu ada kumpulan asap di mesin belakang. Hanya mereka menepi dan ternyata ada titik api. Terus upaya yang dilakukan dari damkar sendiri seperti apa Pak? Ya, kami serahkan laporan segera ke lokasi, kurang lebih kami 8 lebih 15 menit sampai lokasi. Tunggu, kami segera set up. Api yang terbakar terus, ternyata ada penumpang juga, kita evakuasi penumpang keluar juga. Setelah itu baru kita padam. Kita sekat dari 3 titik. 2 armada damkar dikerahkan.
Dalam waktu 45 menit, api akhirnya padam. Operator bus mengalihkan 25 penumpang ke bus lain yang memiliki tujuan yang sama. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, tetapi satu bus ludes terbakar. Ditaksir kerugian operator bus mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Ya, sementara di Kudus, sebuah bus yang membawa puluhan penumpang terperosok di tepi jurang. Diduga bus tidak kuat menanjak sehingga berjalan mundur tak terkendali. Bus yang membawa rombongan wisatawan asal Desa Tayu, Pati terperosok di tepi jurang. Untungnya bus tidak terguling jatuh ke dalam jurang karena rem masih berfungsi. Tim gabungan bersama warga berusaha evakuasi bus ke atas jalan dengan menggunakan tali. Bus ini terperosok di tepi jurang saat melintas di jalan alternatif Kudus Pati, Desa Japan, Kecamatan Dawe pada Selasa sore. Bus yang tidak kuat menanjak berjalan mundur tak terkendali. Tadi pas masuk di titik ini, masuk gigi 2 mau dioper gigi 1 dan tidak bisa, akhirnya blong, kosong. Alhamdulillahnya rem masih bisa digunakan, akhirnya turun pelan-pelan, mundur kurang lebih 50 meter dan sampai di sini terlalu ke pinggir, akhirnya guling di sini. 1 dari 20 penumpang bus luka di bagian kepala. Korban dibawa ke puskesmas terdekat. Rombongan wisatawan ini hendak menuju ke kawasan lereng Muria Kudus. Polisi mengimbau warga yang ingin berwisata disarankan melewati jalur utama karena relatif lebih aman. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, kasus pelemparan batu ke kereta api terjadi di wilayah Klaten. Akibatnya 2 penumpang kereta terluka. Polisi bersama PT KAI menyisir lokasi yang diduga jadi tempat pelemparan batu untuk mencari bukti-bukti kejahatan tersebut. Seorang perempuan jadi korban pelemparan batu yang menyasar kereta api Sancaka saat melintas di daerah Klaten. Merespon peristiwa itu, Polres Klaten bersama Polsuska Wilayah Daop 6 Yogyakarta menyisir lokasi pelemparan kereta di wilayah Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan pada Selasa sore. Penyisiran dimulai dari stasiun Klaten hingga stasiun Srowot untuk mencari barang bukti kejadian tersebut. Saat ini belum kami dapatkan satu apapun, namun kami masih proses pencarian. Penyisiran, Pak? Ya, kami akan lakukan penyisiran oleh security dari wilayah Klaten. Penyisiran akan dilakukan dalam radius berapa kilo nanti, Pak? Ya, kurang lebih sekitar dari sinyal masuk itu di daerah sini hingga kemungkinan sampai daerah Srowot. Peristiwa pelemparan kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya terjadi pada 6 Juli lalu. Akibat peristiwa itu, kaca jendela gerbong pecah dan 2 orang penumpang terluka karena serpihan kaca. Pihaknya telah menerima laporan dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Polisi telah meminta keterangan 2 orang saksi dari petugas keamanan PT KAI. Polisi masih menyelidiki terhadap laporan tersebut. Sementara 2 penumpang kereta api yang terkena serpihan kaca adalah Widya Anggraini dan Farah Akmarina. Mereka langsung dievakuasi saat tiba di stasiun Solo Balapan dan dirujuk ke RS Triharsi Surakarta. Keduanya juga diberi pengobatan tambahan di RS Mata Undaan Surabaya sesuai jaminan perlindungan asuransi perjalanan. Perlu diketahui tindakan pelemparan batu ke kereta api bisa disanksi pidana berat, apalagi sampai membahayakan jiwa. Pelaku bisa dijerat KUHP pasal 194 dengan ancaman 15 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.